Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas studi kasus mengenai pernikahan anak di bawah umur untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Profesor Dr. Ibu Wardah Nuroniah SHI MSI sebagai dosen mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Saya mengingatkan kembali bahwa kasus yang saya ulas ini berdasarkan video yang beredar di media sosial dan media digital lainnya, dan hasil identifikasi hukum yang saya cantumkan asal dari pihak-pihak terkait yang telah merundingkannya dan undang-undang yang telah mengaturnya. Jika ada kesalahan atau ketidaktepatan saya dalam memberikan sanksi hukum dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Lombok Tengah menjadi sorotan kembali karena terjadinya perkawinan anak di bawah umur, di mana sang mempelai wanita masih berumur 15 tahun dan mempelai laki-laki masih berumur 17 tahun. Yang pada umumnya rata-rata anak di Indonesia di umur segitu masih menjalani pendidikan di jenjang SMP atau SMA. Nah, yang menjadi viral ini beredar sebuah video yang menayangkan sang mempelai wanita ini atau anak yang masih berumur 15 tahun itu memanggil ibunya dari pelaminan. Pada video tersebut dapat kita lihat dari gestur tubuh, tingkah laku, serta cara dia memanggil ibunya dari pelaminan ini menunjukkan bahwa mempelai wanita yang masih berumur 15 tahun ini belum cukup umur untuk dinikahkan. Dia masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, bukan kasih sayang dari kekasihnya. Masih membutuhkan didikan serta asupan moral dari kedua orang tuanya untuk masa depannya kelak. Dari informasi yang telah saya dapatkan dan beberapa artikel yang sudah saya baca, bahwa pernikahan tersebut didasari oleh adat dan budaya yang masih melekat di wilayah tersebut, tepatnya di Nusa Tenggara Barat, Lombok Tengah. Budaya ini dinamakan merarik, atau yang dapat kita ketahui dengan istilah kawin lari. Budaya ini telah melekat sejak lama di wilayah Nusa Tenggara Barat pada masyarakat suku Sasak yang ada di Pulau Lombok, dan hingga kini masyarakat di sana masih melestarikan budaya merarik atau kawin lari ini. Namun pada masa kini, banyak masyarakat di sana yang keliru dalam memaknai budaya merarik atau kawin lari ini. Banyak dari mereka yang beralasan menghindari zina dan lebih baik menikah tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang akan terjadi setelahnya jika perkawinan dilaksanakan anak yang masih di bawah umur. Namun pada video ini saya tidak akan membahas mengenai budaya merarik atau kawin lari ini secara mendalam karena sudah banyak artikel yang membahas atau video-video lain yang membahasnya. Saya akan membahas dari segi aspek hukum dan aspek non-hukum sebagai bagian dari persyaratan dalam tugas ujian tengah semester yang telah diberikan oleh dosen pengampu dalam mata kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Yang akan saya bahas lebih dahulu yaitu mengenai aspek hukum. Perihal perkawinan di bawah umur ini, undang-undang yang ada di Indonesia telah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada bab 2 pasal 7 ayat 1 yang berisi perkawinan hanya diizinkan pada pria yang sudah berumur 19 tahun dan wanita yang sudah berumur 16 tahun, yang dimana undang-undang ini telah diubah kembali pada tahun 2019 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang pada pasalnya wanita diizinkan menikah di umur 16 tahun, namun diubah menjadi pria dan wanita sama-sama diizinkan menikah pada umur 19 tahun. Dan jika pernikahan ingin dilangsungkan di bawah umur yang telah ditentukan oleh undang-undang, diperlukannya dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan agama beserta syarat yang telah ditentukan. Nah, pada kasus yang saya bahas ini, kedua mempelai pria dan wanita tidak mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama, yang dimana yang kita ketahui umur mereka masih sama-sama di bawah 19 tahun. Yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal
pria dan wanita bisa menikah adalah 19 tahun. Secara hukum Islam, mereka sah saja melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun karena tidak ada ukuran di usia berapa pria dan wanita bisa menikah. Namun dalam hukum Indonesia, mereka dianggap tidak sah secara hukum karena sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai minimal batas usia pria dan wanita untuk menikah. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah pernikahan mereka dianggap tidak sah secara hukum, pernikahan mereka tidak dicatat di KUA, dan pernikahan mereka dianggap nikah siri. Ada undang-undang lain yang mengatur pada kasus yang saya bahas ini. Karena pada kasus yang saya bahas ini berkaitan dengan adat dan budaya yang sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu budaya merarik atau kawin lari. Yang dimana prosesnya ini sering terjadi secara paksa, yaitu ketika pria yang ingin menikahi wanita tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua, maka pria akan menculik wanita ini tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya dan dibawa ke pulau lain selama 2 hari. Nah, tentang merarik ini ada undang-undang yang mengatur dalam hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pada bab 2 di pasal 4 tentang tindak kekerasan seksual pada anak, yang dimana sering terjadi pernikahan secara paksa karena tidak direstui oleh orang tua yang dilakukan masyarakat yang ada di Lombok Tengah untuk melakukan budaya merarik ini. Pada akhirnya saya dapat menyimpulkan bahwa budaya merarik ini ketika dilihat secara aspek hukum yang ada di Indonesia masih banyak melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku. Walaupun masih banyak undang-undang yang mengatur tentang budaya ini, namun saya tidak bahas pada video ini karena saya akan membahas secara singkat saja. Namun di lain sisi, memang sudah sepatutnya kita sebagai masyarakat di Indonesia untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang telah diwarisi oleh para leluhur kita. Namun ketika budaya yang kita lakukan ini banyak melanggar aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan oleh negara, ataupun budaya yang kita lakukan ini banyak merugikan diri sendiri ataupun orang lain, kita harus mempertimbangkannya kembali. Bijaklah dalam bertindak. Selanjutnya, saya akan membahas dari segi aspek non-hukum pada kasus yang saya ulas ini. Pernikahan dini banyak memiliki dampak negatif seperti dampak psikologis, kesehatan, pendidikan, serta ekonomi. Pada dampak psikologis seringkali terjadi pada pasangan yang menikah masih di bawah umur karena mereka belum mempunyai kekuatan mental yang cukup untuk mengarungi sebuah pernikahan. Banyak dari mereka yang mengalami stres dan depresi akibat menghadapi tekanan untuk menjadi orang dewasa dengan tanggung jawab yang besar serta mengalami perubahan drastis dalam hidup dan ketidakmampuan mereka dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang seharusnya mereka masih bergaul atau bersosialisasi dengan teman sebayanya di umur mereka yang masih terbilang sangat muda, dimana di umur mereka segitu mereka harus dihadapkan dengan begitu banyak permasalahan rumah tangga. Wajar saja sangat banyak pasangan muda yang nikah masih di bawah umur terkena gangguan mental, stres dan depresi atau dampak psikologis lainnya. Selanjutnya pada dampak ekonomi. Pernikahan dini seringkali terjadi pada kalangan masyarakat yang tidak mampu. Pasangan yang menikah dini mungkin saja belum mempunyai kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membutuhi kehidupan mereka, sehingga dapat membatasi akses pendidikan dan pekerjaan bagi pasangan yang menikah dini, dan pada akhirnya mereka terjerat dalam kemiskinan. Pada kasus yang saya ulas ini, saya mendapatkan informasi dan membaca artikel berita tentang kasus ini bahwasannya sang lelaki putus sekolah pada usia 17 tahun, yang mungkin saja mereka berdua akan merasakan dampak kemiskinan atau dampak ekonomi yang barusan saya bahas. Walaupun memang pada dasarnya rezeki sudah ada yang mengatur, namun kita harus mempunyai pendidikan yang cukup untuk mengarungi sebuah rumah tangga agar kita memiliki fondasi ekonomi yang kuat
di kehidupan yang akan mendatang. Selanjutnya pada dampak pendidikan. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dampak ekonomi, namun saja pada dampak pendidikan ini mereka akan mendapati pembatasan potensi. Pernikahan dini seringkali membatasi kesempatan mereka untuk mengembangkan potensi dan karir, karena mungkin mereka lebih mengedepankan tanggung jawab mereka kepada keluarga dibandingkan melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan yang lebih baik. Hal ini yang membuat banyaknya pernikahan dini akan terus terjadi karena kurangnya pendidikan yang mereka dapat. Yang dapat kita ketahui, banyak dari pernikahan di bawah umur yang pada akhirnya akan terjadi perceraian atau perpisahan, sehingga menimbulkan pernikahan dini selanjutnya. Karena dari perpisahan, sang anak akan mendapati kesehatan mental yang cukup buruk karena tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua mereka, sehingga di masa yang akan mendatang sang anak akan mengulangi apa yang telah ayah ibu mereka lakukan di masa yang lampau. Yang terakhir, dampak kesehatan pada pasangan yang menikah di bawah umur. Pada dampak kesehatan ini seringkali terjadi pada pihak perempuan, di mana di usia yang sangat muda mereka tidak memiliki sistem reproduksi yang baik, sehingga dapat mengalami komplikasi pada saat kehamilan. Dan dampak kesehatan selanjutnya akan terjadi pada sang anak. Entah sang anak akan dilahirkan secara prematur atau setelah lahir, karena pernikahan ini dilangsungkan masih di bawah umur, sang ibu belum siap untuk bertanggung jawab atas anaknya. Jadi sang anak akan kekurangan gizi yang cukup. Itu yang menyebabkan dampak kesehatan pada pernikahan di usia dini. Mungkin masih banyak hal yang belum saya jelaskan dari dampak dari pernikahan dini dalam aspek non-hukum. Sekian saja pembahasan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada ketidaktepatan atau ada kesalahan dalam pembahasan saya ini. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga pembahasan yang saya bahas ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.